Sebenarnya gini, pesugihan itu yang benar-benar asli itu memakai tumbal nyawa manusia. Kan ada larangan-larangan yang harus dia jalanin. Harus ada kamar khusus buat dianya, buat ritualnya. Harus bersetubuh dengan jinnya. Itu kan cuma cukup orang rumah yang tahu. Dia dapat duit banyak, hitungannya tidak boleh terlalu kelihatan banget. Itu juga ada. Ada juga pesugihan hitungannya anaknya akan menjadi ya agak kurang normal lah bilangnya. Itu juga bisa. Cari pesugihan memang sudah menjadi fenomena lama. Namun hingga kini, orang masih sering mengandalkan pesugihan sebagai solusi untuk memecahkan persoalan kesulitan ekonomi. Mereka yang sudah putus asa akan memilih jalan pintas untuk menyelesaikan problematikanya. Dan, pesugihan dianggap sebagai cara mudah untuk keluar dari belitan persoalan meski harus mempertaruhkan nyawa sebagai tumbal. Lalu benarkah karma pesugihan akan berlangsung sangat panjang hingga 7 turunan? Namun mungkinkah dampak karma buruk pesugihan dapat dihilangkan? Jangan dulu berlalu, karena masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Fenomena pesugihan kembali menyeruak. Di tengah situasi yang serba sulit, ekonomi di bawah bayang-bayang krisis, serta kehidupan yang penuh ketidakpastian, mencari pesugihan seolah menjadi solusi. Mereka yang putus asa akan dengan mudah mencari jalan keluar lewat pesugihan, tanpa peduli harus ada tumbal yang disediakan. Lebih tragis lagi, tumbal yang diminta berasal dari orang-orang yang disayangi. Namun sesungguhnya, tidak semua pesugihan membuahkan hasil yang maksimal karena banyak pula yang mengalami kegagalan. Ya kalau saya bilang kan sih pesugihan kan kita bilang nggak tergolong enak ya. Ada pesugihan gagal juga ada. Ya tergantung kamunya itu. Kita bilang nggak semua pesugihan lu langsung berhasil langsung kaya. Nggak gitu juga. Pesugihan itu rata-rata memakan korban. Nah, memakan korban itu dari mana? Dari orang yang kamu sayangin. Contohnya ya mungkin bini atau mungkin ya anak-anak lo. Nah, itu yang kita khawatirkan dari pertama-tama itu pasti harus makan dulu. Nah, selanjutnya baru ntar setiap tahun itu ada korban berikutnya. Nah, pesugihan gagal juga ada. Sudah kamu korbanin yang lain-lain, yang kamu sayangin, tapi tidak berhasil. Dalam dunia supranatural, terdapat sangat banyak jenis pesugihan. Semuanya memiliki risiko yang sama, yaitu mengorbankan orang-orang tersayang sebagai tumbal. Di Indonesia, hampir di setiap daerah terdapat lokasi yang dipercaya sebagai tempat mencari pesugihan. Dan semua pesugihan memiliki syarat yang hampir sama, termasuk tumbal yang harus disediakan. Itu juga ada dibilang pesugihan gagal. Jadi kita bilang pesugihan itu banyak macam, banyak versinya. Jadi bukannya kita bilang pesugihan langsung berhasil, ya enggak juga. Pasti korban ada. Ya, jadi kalau biasanya untuk awal-awal pertama itu dari orang yang kita sayangin. Baru entah selanjutnya ya mungkin ke anak buah atau mungkin kita bilang orang yang bekerja sama kalian. Udah pasti harus memakan korban. Jadi bukannya bisa digantiin sama, maaf, biasa kan ada orang bilang bisa ganti dengan hewan. Enggak. Tidak hanya tumbal yang harus disiapkan. Orang yang mencari pesugihan juga harus menjalani ritual yang tidak mudah. Setelah membawa pulang pesugihan, masih banyak aturan yang harus dipatuhi, mulai dari berbagai larangan hingga kewajiban yang harus dijalankan. Semuanya telah diatur sesuai dengan perjanjian.
kan ada larangan-larangan yang harus dia jalanin, kayak semacam banyak macam ya. Ada yang harus ada kamar khusus buat dianya, buat ritualnya, atau mungkin hitungannya ya mungkin teman-teman pernah dengar harus bersetubuh dengan jinnya. Itu kan cuma cukup orang rumah yang tahu. Terus juga dia dapat duit banyak, hitungannya tidak boleh terlalu kelihatan banget, itu juga ada. Makanya kan kita pesugihan itu banyak macam. Terus juga ada pesugihan bilang anaknya mirip binatang, itu juga ada. Ada juga pesugihan hitungannya anaknya akan menjadi ya agak kurang normal lah bilangnya, itu juga bisa. Tumbal manusia adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada pesugihan yang tidak menggunakan tumbal manusia. Karena itu, jangan pernah percaya dengan istilah pesugihan tanpa tumbal. Anggapan bahwa tumbal manusia dapat digantikan dengan menyembelih hewan juga merupakan kesalahan persepsi. Sebab, tumbal manusia tidak pernah dapat digantikan oleh apapun. Sebenarnya gini, pesugihan itu yang benar-benar asli itu memakai tumbal nyawa manusia. Tidak bisa diwakilkan dengan tumbal nyawa hewan. Ya, kita bilang kalau misalnya dia memakai tumbal nyawa hewan itu akal-akalan si dukun, kita bilang, atau mungkin si spiritualnya biar dapat duit lebih hitungannya kan. Itu buat apa? Itu kan biar dapat duit gede, lumayan nih hitungannya kan. Itu sebenarnya kita bilang tidak ada. Ya, rata-rata kalau misalnya pesugihan yang asli itu memakai tumbal nyawa manusia. Tidak bisa digantikan dengan tumbal nyawa hewan. Tuh kan lumayan, lu beli hewan aja hitungannya 2 digit kan, kalau kebo, sapi, ya kan, kalau kambing minimal lu buat dianya, buat ini minimal 10 juga ada hitungannya. Itu, jadi jangan pernah ada percaya yang kayak gitu-gituan deh. Adanya boncos lu duit, jadi udah jatuh ketimpa tangga lagi, nggak dapat apa-apa, ayo gigit jari, boleh duitnya boleh hasil minjem lagi. Lantas, adakah cara untuk memutus mata rantai karma pesugihan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjanjian pesugihan yang berlaku hingga mati juga membawa dampak bagi anak keturunannya, sebab mata rantai karma pesugihan tidak dapat diputus begitu saja. Walaupun orang yang mencari pesugihan sudah tiada, pengaruhnya masih akan terus ada, terutama dampak buruk yang ditimbulkannya. Biasanya, keturunan orang yang mencari pesugihan akan mengalami kehidupan yang tragis sebagai harga yang harus dibayarkan atas perbuatan leluhurnya. Jadi bisa kena imbasnya dari anak sampai cucunya dia. Jadi yang nggak tahu apa-apa dari orang tuanya atau mungkin leluhurnya dulu melakukan pesugihan, sampai anak cucunya itu sampai kena dampaknya. Itu sering saya tanganin, kita lihat, kita penelusuran nih, hitungannya dari awal-awalnya belakangnya dulu dari punya orang tuanya atau mungkin dari kakek neneknya. Oh dulu ada perjanjian, ya mau nggak mau kalian ini hidupnya ya kayak gini, itu sudah terikat. Meski sering disebut sebagai kontrak mati, sesungguhnya ada ilmu yang dipercaya dapat memisahkan karma pesugihan. Namun masalahnya, ritual yang harus dijalani tidaklah mudah. Itu pun belum tentu berhasil. Karena itu, yang dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki leluhur pencari pesugihan adalah selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya kalau untuk memutuskan kontrak itu kayak semacam kan kita bilang itu kan bilangnya kebanyakan sekarang dengarnya karma ya hitungannya ya. Itu ya paling kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak hitungannya berbuat amal loh kan, buat kita bilang untuk mengurangi atau memutuskan karma-karma orang tua kita yang dulu. Memang banyak orang memahami bahwa pesugihan dapat menyengsarakan anak keturunannya. Namun tetap saja masih banyak orang yang tidak takut mencari pesugihan. Tempat-tempat yang dikenal sebagai lokasi mencari pesugihan pun selalu ramai dikunjungi. Namun mengapa mencari pesugihan identik dengan gunung?
Enggak juga. Bisa di gunung, bisa di dalam tempat manapun juga bisa. Di kuburan atau di hutan itu, atau mungkin tempat ibadah juga bisa. Itu. Yang penting gini, kita datang ke sana niatnya apa? Kan? Pasti kan setiap kita mau ziarah atau mungkin tempat sembahyang atau mungkin di tempat-tempat yang kita bilang sakral ya hitungannya kan kita kan ke sana selalu berdoa kan. Minta kadang hitungannya dalam usaha rezeki kita atau kesehatan. Nah, sesudah hitungannya kita meminta itu jangan pernah kamu ngejanjiin. Kalau ngejanjiin itu kan udah termasuk pesugihan. Kita bilang kalau misalkan yang namanya manusia kalau misalkan sudah menjanjikan sesuatu, kalau kita tidak jalanin kan, itu takutnya berefek fatal berbalik ke kitanya sendiri atau ke keluarganya kita. Orang yang mencari pesugihan sesungguhnya disandera oleh kewajiban berat untuk menyediakan tumbal. Selain itu, kontrak mati tersebut juga tidak dapat diubah hingga berdampak kepada anak cucunya. Namun, seperti apa cara melihat dan mengenali orang yang memiliki pesugihan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memiliki pesugihan tidak hanya dapat memberikan kekayaan yang berlimpah, sebab pesugihan juga membuat banyak orang mengalami kesengsaraan hidup. Sesungguhnya ada cara yang dipercaya dapat mendeteksi bahwa seseorang memiliki pesugihan. Mereka yang tidak memiliki kepekaan batin dapat mengenali pemilik pesugihan melalui beberapa cara. Salah satunya dengan melihat latar belakang keluarga besarnya. Kamu lihat aja latar belakang keluarganya dia, keturunannya dia kayak gimana. Dari keluarganya itu bisa lihat, terus juga dari dia punya, mungkin kalau misalkannya untuk yang tidak mempunyai mata ketiga bilangnya ya, mungkin agak susah. Tapi kalau misalkannya kita mempunyai mata ketiga, kadang kita bisa lihat hitungannya kayak semacam cahayanya dia, terus juga dia punya pengikut belakangnya itu. Nah, itu bisa kita bedain. Tapi kalau misalkan yang tidak punya penglihatan kayak Cece, hitungannya yang normal lah bilangnya, kamu lihat aja latar belakang keluarganya dia, keturunannya dia kayak gimana. Selain dapat mengenali orang yang memiliki pesugihan, masyarakat juga dipercaya dapat mengetahui apakah suatu tempat dipengaruhi oleh pesugihan atau tidak. Misalnya, warung yang menggunakan jasa pesugihan konon dapat dikenali dari ciri-cirinya. Dari sekian banyak ciri, yang paling mudah dikenali adalah adanya benda-benda aneh yang diletakkan di tempat tertentu. Bisa, itu kalau misal rumah makan itu gampang sih hitungannya kan. Kita lihat dari kedainya dia. Pas kita masuk, kita lihat ada seorang kayak semacam sosok atau jin hitungannya berdiri atau mungkin hitungannya dekat di tempat makannya dia, itu biasa rata-rata ada memakai, atau mungkin hitungannya kita bilang kayak semacam ada bungkusan atau apa kayak gitu. Nah, itu biasanya rata-rata make. Setiap pesugihan juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun, yang membuat semua pesugihan sama adalah perjanjian yang sangat sulit untuk diputus. Orang yang mencari pesugihan tidak dapat berhenti di tengah jalan meskipun sudah menjadi kaya raya, sebab perjanjiannya memang harus berlangsung hingga mati. Ada deal, jadi kita bilang ada perjanjian ya dengan gaib yang di sana, dan juga nggak sembarangan ya. Misalnya lu udah kaya hitungannya, lu mau berhenti pesugihan yang nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu terikat sampai lu mati, atau mungkin sampai ke anak cucu kamu itu. Jadi nggak segampang gue udah dapat duit nih hitungan mau berhenti, nggak bisa. Tetap juga hitungannya kalian ini dibawa sampai mempunyai hajat ini sampai meninggal, atau mungkin akan digantikan ke anak cucunya. Biasa rata-rata dia udah meninggal nih, itu ntar jadi anak buahnya di sana, di alam sana. Itu kayak semacam kayak disiksa lah, dicambuk lah, kayak itu mereka harus ngalamin. Artinya kontrak mati ya? Kontrak mati, kita bilang kontrak darah.
Menjadi kaya raya melalui pesugihan adalah menanam malapetaka bagi masa depan. Sebab semua pesugihan diyakini membawa dampak yang sangat buruk bagi anak keturunan. Tidak ada cara terbaik untuk meraih kekayaan selain melalui kerja keras dan usaha yang tidak pernah mengenal kata putus asa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata maupun tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.